Siapa sih yang ingin ketika keluar rumah tiba-tiba ada rasa minder, malu? Nah, tentu tidak ada yang inginkan. Nah, apa sih sebenarnya yang menyebabkan orang menjadi merasa minder? Bahkan mungkin saja ketika harus berkumpul dengan orang banyak menjadi tidak percaya diri atau takut. Nah, tentu ini ada penyebabnya dan ada solusinya. Ya, ingin tahu? Silahkan disimak, jangan lupa berikan like, komentar, ya, dan share jika ini ada manfaatnya. Nah, tentu Bang C akan menjelaskan sebenarnya minder, ya, itu apa sih? Ya, apakah itu perasaan, apakah pikiran, atau justru perilaku kita? Sebenarnya minder ini tidak jauh dari perasaan cemas, khawatir, takut, ya. Tetapi ini lebih kepada memang seseorang menjadi merasa malu, ya, merasa nggak percaya diri, yang memang ujung-ujungnya akhirnya menjadi cemas, khawatir yang berlebihan, ya, takut dengan apa yang belum tentu terjadi. Nah, perasaan ini tentu ada latar belakangnya, ada penyebabnya. Ya, nah yang paling pokok sebenarnya ada pikiran negatif pada diri sendiri, ya, penilaian yang tidak baik terhadap diri. Seharusnya orang mampu memandang sisi baik dirinya, tapi ini justru kebalikannya, ya. Terlalu banyak yang dikenali dari dirinya itu justru hal-hal yang negatif, hal-hal yang kurang baik, tapi terkait kelebihannya, kemampuannya, kehebatannya, keunggulannya, keunikannya terkait diri itu tidak dikenal. Anehnya lagi, padahal orang lain justru mengenalnya. Makanya ada teori Johari Window, ya, bagaimana orang itu mestinya harus mengenali dirinya, positif dirinya itu lebih banyak daripada orang lain. Nah, kenapa kita tidak bisa mengenali kelebihan diri kita, keunikan diri kita, kemampuan kita? Ya, karena kita sibuk memikirkan hal negatif kita, sibuk memikirkan hal yang kurang menurut kita, sehingga menutup hal-hal baik yang kita miliki. Justru keunikan yang kita miliki ketutup karena kita terlalu berpikir yang jelek-jelek tentang diri kita. Nah, ini hasil dari membandingkan antara capaian kita dengan orang lain yang jauh lebih berhasil, membandingkan antara penampilan kita dengan penampilan orang lain yang lebih cakep, lebih cantik, lebih proporsional, lebih hebat. Hasil dari membandingkan dengan yang di atas. Cobalah mulai membandingkan dengan yang di bawah kita, membandingkan dengan yang mungkin kondisinya tidak seberuntung kita. Ya, misalnya kita melihat di jalanan ada yang mengemis, ada yang nggak punya kaki, ada yang kulitnya hitam, ada yang hidungnya pesek, ada yang untuk bisa berjalan aja kesulitan. Pasti kita akan menghasilkan yang namanya rasa nyaman terhadap diri sendiri, sehingga kita tidak lagi merasakan minder dan malu. Kita percaya diri, kita menjadi sosok yang mensyukuri, karena dengan melihat ke bawah pasti ujung-ujungnya merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tapi kalau kita melihatnya ke atas atau yang lebih dari kita, mungkin saja kita malah justru menjadi minder, nggak percaya diri. Nah, tentu apa yang harus dilakukan ketika kita merasa minder, malu? Cobalah belajar dari orang-orang yang di bawah kita. Mereka saja bisa loh menghadapi kelemahan, kesulitan, ketidakmampuan, keterbatasan. Kenapa kita tidak? Akhirnya kita akan bisa menilai, oh ternyata saya berbeda dengan orang lain, dan saya lebih beruntung mempunyai hal-hal yang positif.
kemampuan, bentuk tubuh dibandingkan dengan mereka. Kalau ditanya mereka ingin nggak seperti kita, pasti ingin dong, ya. Nah, oleh karena itu belajarlah untuk melihat, belajarlah untuk bertanya kepada orang lain, melihat dari orang-orang yang memang kurang beruntung daripada kita, bertanya kepada orang-orang yang ahli, yang tahu tentang diri kita. Supaya apa? Kita banyak pemahaman tentang diri kita. Kalau kita terlalu sulit untuk mengenali diri kita sendiri, hal positifnya, gunakan orang lain untuk menilai kita. Tentu kita ambil hal-hal positif yang mereka katakan terkait kita. Kalau itu banyak dan hidup kita itu dipengaruhi oleh hal-hal positif kita, setiap hari itu kita melakukan afirmasi, terutama pas bangun tidur, mensyukuri apa yang kita dapat, yang kita miliki, ya, tentu kita akan menjadi jauh lebih nyaman daripada sebelumnya dan lebih percaya diri daripada sebelumnya. Akhirnya apa? Kita mempunyai pikiran yang positif. Nah, kalau kita setiap harinya dilingkupi perasaan yang positif, yang baik terhadap diri kita, ya tentu merasa sehat, merasa semangat melakukan banyak hal dan bahagia. Dua hal itu tentu itu ciri sehat jiwa. Kalau kita berpikir positif tentang diri kita, kita ngerasa sehat dan akhirnya bahagia, tentu nyaman dengan diri kita dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya. Setelah itu apa yang bisa terjadi? Ya tentu akan nyaman dengan orang lain, akan percaya diri untuk melakukan hal-hal yang memang semestinya dilakukan oleh kita. Ya, kalau kita tidak bisa melakukan itu, ya selamanya kita akan jatuh di dalam situasi yang tidak menguntungkan, rasa minder, malu, tidak percaya diri. Itu akan menghambat kita untuk melakukan banyak hal. Ya, khususnya bagi teman-teman yang masih mengalami yang namanya minder, malu, tidak percaya diri, ayolah atasi segera. Gunakan orang-orang di sekitar Anda untuk membantu Anda, membantu menyadari apa yang baik dari dirimu, membantu menyadari apa yang dikatakan orang lain dan itu positif. Kumpulkan, ucapkan berulang, tanamkan dalam hati. Ketika kamu mulai muncul pikiran-pikiran yang aneh-aneh terhadap diri, pikiran negatif, ganti dengan pikiran yang positif itu, ganti dengan hal baikmu. Silakan mencoba. Salam sehat jiwa, sampai ketemu lagi.